Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekanku semuanya, wabil khusus rekan kantor hukum PBH Tajusa Azhari, juga rekan-rekan pengurus pusat dan pengurus daerah, pejabat sakti, juga rekan-rekan ormas Islam, Muhammadiyah, NU, juga rekan-rekan ormas-ormas sosial lainnya, LMPI, Pekat, perguruan persilatan, TTKDH, Trumbu, Bandrong, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Cecep Azhar, Ketua Umum Kantor Hukum PBH Tajusa Azhari, juga Ketua Umum DPP Pejabat Sakti Persatuan Jawara Banten, Santri dan Kaum Intelektual. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu terhadap negaraku, saudaraku, Palestina, ya. Pada hari Kamis kemarin tanggal 5 dan tanggal 6 April 2023 telah terjadi penyerangan polisi Israel kepada warga muslim Palestina, ya, yang terjadi di tempat ibadah kaum muslimin, yaitu di Masjid Al-Aqsa Palestina, yang sedang melakukan ibadah baik sholat isya maupun tarawih. Atas penyerangan tersebut, ya, di Masjidil Aqsa terdapat 12 orang. Informasi yang telah kami terima adalah luka-luka, dan 350 orang ditangkap oleh tentara Israel. Maka saya pribadi selaku Ketua Umum DPP Pejabat Sakti, juga Ketua Umum Law Office PBH Tajusa Azhari, beserta segenap pengurus lainnya mengutuk keras atas kekerasan yang dilakukan oleh negara Israel, yang saat ini masih kita sebut negara Zionis, ya, penjajah, ya. Semoga pemerintah Israel beserta tentara, polisi, dan warganya untuk bertaubat, ya, kembali ke jalan Allah. Ingat, hati-hati, kalau sudah mengganggu rumah ibadah Allah, insya Allah Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Itu yang harus kita inikan. Terus yang kedua, terkait penolakan pemain Israel, itu sudah benar, ya, karena sesuai dengan dasar konstitusi negara kita bahwa penjajahan harus dihapuskan. Sudah tidak bisa dielakkan lagi, ya, Israel untuk masuk ke negara kita, karena jelas konstitusi sudah menyatakan itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak ada hubungan diplomasi. Jadi saya setuju dengan Bapak Ganjar, juga saya setuju dengan Bapak Gubernur Bali, PDIP, ya, kemudian Ormas Muhammadiyah, ya, Ormas Keagamaan, MUI, dan lain sebagainya, bahwa emang pantaslah Israel harus ditolak di negara kita, baik dari segi olahraga, politik, maupun lain sebagainya. Jadi jangan disangkut pautkan orang-orang yang berdalih untuk membela Israel, ya. Dalihnya dipisahkan antara politik dengan sepak bola. FIFA itu telah mengajarkan bahwa sepak bola itu tidak terlepas dari namanya politik. Buktinya adalah jelas bahwa ketika ada peperangan antara Rusia dengan Ukraina, ya, karena dianggap oleh mereka adalah
kejahatan terhadap kemanusiaan, akhirnya Rusia tidak diikutsertakan dalam Piala Dunia. Apa bedanya dengan negara Israel? Negara Israel itu jelas menjajah Palestina, bukan sekali dua kali, bertahun-tahun menjajah warga Palestina. Berapa orang yang terbunuh di negara warga Palestina yang diserang oleh Israel yang tidak berdasar gitu. Jadi itu udah jelas. Jadi bahwa politik dengan olahraga itu udah terikat oleh namanya FIFA. Jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi itu tidak menjadikan dasar harus dipisahkan. Dan sudah pantas, sudah bagus lah Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena apa? Karena ada Israel. Kita boleh mengadakan Piala Dunia U20 tapi tidak ada Israel gitu loh. Jadi karena apa? Karena bukan karena agamanya, bukan. Di sana Israel juga ada orang Arab, ada juga orang Muslim. Bukan karena itu, tapi perlakuan pemerintah Israel dan tentara serta polisinya itu adalah kepada kemanusiaan. Jadi makanya undang-undang menyatakan bahwa konstitusi negara kita itu penjajahan harus dihapuskan. Karena apa? Karena melukai manusia, melukai sesama itu yang tidak diperbolehkan. Jadi sangat-sangatlah tepat ya, Israel itu memang harus ditolak ya. Kecuali kalau Israel tidak ada dalam lingkup di Piala Dunia U20 ya kita silahkan laksanakan itu ya. Itu aja dari saya. Ini hanya pendapat pribadi saya. Semoga Allah memberikan kemudahan dari segala urusan baik pribadi saya maupun negara kita NKRI. Jangan takut ya. FIFA diskriminasi sama negara kita, insya Allah masih banyak FIFA nanti akan muncul FIFA tandingan yang lebih adil ya, yang lebih benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi jangan takut, kita masih bisa kok. Banyak negara-negara Islam, negara-negara non Barat yang masih mendukung Indonesia. Bahkan negara Barat sendiri masih banyak mendukung Indonesia. Dan insya Allah kalau sampai kita betul-betul FIFA tidak adil ya, kita bisa gugat dan atau kita bisa mendirikan FIFA tandingan. Jadi untuk adik-adik kita selaku pemain-pemain sepak bola jangan khawatir ya. Insya Allah saya yakin dengan pemerintah Indonesia ya, dengan pemerintah Indonesia pasti akan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk olahraga sepak bola ya. Insya Allah itu ya, jangan takut ya. Semoga Bapak Jokowi juga mendengarkan keluhan-keluhan daripada pemain sepak bola. Tapi kita jangan pesimis ya, kita harus optimis dan yakin. Sudah jelas negara kita tidak ada diplomasi, konstitusi kita melarang ada penjajahan di atas dunia, harus dihapuskan. Kita juga mendukung Palestina menjadi negara ya. Makanya dari itu kita jangan merasa luluh ya, kita harus tegar ya, ajak kendor ya kalau bahasa Pak Wali Kota Serang mah ya. Kalau bahasa saya omong pontang napik kendor ya. Oke, itu aja dari saya. Insya Allah apa yang kita lakukan saat ini, kegagalan itu adalah ujian ya. Kesuksesan, keberhasilan juga adalah ujian. Segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait pribadi kita, kelakuan kita, baik perlakuan lingkungan, bahkan perlakuan negara kita, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Kata Allah batal maka batal. Jadi kita harus selalu optimis ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Yang jelas sekali lagi saya mengutuk keras tindakan Israel yang telah menyerang para jamaah muslim yang warga Palestina yang melakukan sholat Isya dan Taraweh pada hari Kamis tanggal 6 2023 ya. Semangat kaum muslimin semuanya. Mari kita bersatu padu untuk menyampaikan sebuah kebaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.